Baik, bersama saya Husen. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang perpajakan. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu pajak? Nah, bagi untuk yang belum tahu, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, maksudnya di sini imbalan secara langsung itu apa sih? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Teman-teman, kita dengan membayar pajak itu bukan hanya kita membayar kepada pemerintah, tapi juga pemerintah memberikan fasilitas kepada kita. Semua fasilitas yang kita dapatkan itu semua dari hasil pajak kita. Kita rajin membayar pajak yang artinya pemerintah akan terus memberikan fasilitas terbaik kepada kita. Contohnya apa sih fasilitas itu? Jalan raya yang bagus. Nah, jalan raya yang bagus itu hasil dari membayar pajak kita kepada pemerintah. Emang kita mau jalan yang kita sering pakai berkendara itu rusak, bolong-bolong, dan segala macamnya. Pasti kita nggak mau kan? Kita akan mau jalan itu mulus, lancar, dan tidak ada gangguan. Nah, dengan cara apa sih bisa tercapai? Dengan cara kita membayar pajak. Dengan kita membayar pajak, nah, pemerintah akan terus memaksimalkan semua fasilitas itu kepada kita. Contohnya lagi ada jalan tol. Nah, teman-teman nih, jalan tol sendiri itu sangat berguna loh bagi masyarakat. Misalnya dari sini ke Bandung yang harusnya memakan waktu 5 jam lebih dengan jalan tol bisa hanya memakan 2 jam atau 3 jam. Itu artinya apa? Pemerintah memberikan fasilitas itu untuk memudahkan orang misalnya ke antar kota itu biar lebih cepat. Jadi memakan waktu sebagian waktu lebih hemat lah. Nah, selain fasilitas itu ada juga fasilitas dari taman. Taman kayak semua kota butuh taman ya. Kayak taman itu kan menghasilkan oksigen lebih banyak karena ada beberapa pohon dan lain sebagainya. Nah, dengan kita membayar pajak, pemerintah akan terus memaksimalkan fasilitas-fasilitas umum untuk kesejahteraan rakyatnya. Makanya tadi ada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena apa? Karena dengan kita rajin membayar pajak, pemerintah akan terus mengoptimalkan fasilitas umum itu kepada kita. Nah, setelah kita tahu pajak ini, pajak itu ada banyak ya, kayak ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini kita akan membahas 4 saja, yaitu di PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPN, dan PPNBM. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Cekidot. PPh pasal 23, 24, PPN, dan PPNBM. Selain penjelasan juga ada ruang lingkupnya seperti objek pajak, tarif pajak, dan cara perhitungan pajaknya. Nah, mari kita ke pembahasannya. Pertama dari PPh pasal 23. Sebelum kita tahu nih, kita harus cari tahu dulu nih pengertiannya. Apa sih PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan selain penghasilan karyawan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk penghasilan dari sumber tertentu. Contohnya misalnya pembayaran bunga bank, royalti atas hak cipta, dan komisi dari penjualan. Jadi, misalnya pekerjaan sales, komisi itu akan kepotong dari PPh pasal 23, sedangkan gajinya akan terpotong dalam PPh pasal 21. Nah, objek pajak. Objek pajak PPh pasal 23 ini bermacam-macam. Di antaranya ada bunga atas pinjaman, deposito, dan obligasi, ada dari royalti atas hak cipta, hak paten dan merek dagang, ada dari komisi atas penjualan, pemasaran, dan perantara, serta hadiah atau penghargaan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, di sini ada juga tarif pajak. Tarif pajak itu bermacam-macam. Ada 15% serta 20%. Untuk umumnya PPh pasal 23 itu 15%. Sedangkan untuk tertentu seperti royalti atas penggunaan hak cipta itu ada di 20%. Nah, setelah kita tahu tarifnya, bagaimana sih cara pemotongan PPh pasal 23 itu? Wajib potong, yang artinya pihak yang mengeluarkan penghasilan wajib memotong PPh pasal 23. Untuk yang wajib bayar, PPh pasal 23 yang dipotong atau disetorkan ke kas negara oleh wajib potong. Nah, di sini ada juga dari mekanisme pemotong PPh pasal 23. Wajib potong memperoleh dokumen pelaporan PPh pasal 23. Yang kedua, wajib potong memotong PPh pasal 23 dari penghasilan yang dibayarkan. Yang ketiga, wajib potong menyerahkan bukti potong kepada wajib pajak. Lalu yang terakhir, wajib potong menyetorkan PPh pasal 23 yang dipotong ke kas negara. Nah, contoh kasus PPh pasal 23. Pak Budi, seorang penulis,
mendapatkan royalti atas buku yang diterbitkannya sebesar 10 juta. Perhitungannya, PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% kali 10 juta, yang artinya terpotong 1,1.500.000. Nah, penerimaannya Pak Budi menerima royalti bersih sebesar 10 juta dikurang 1.500.000, yang artinya 8.500.000 rupiah. Nah, di sini ada definisi PPh pasal 24. Setelah kita tahu tentang PPh pasal 23, objek pajak, tarif potong, dan contoh kasusnya, di sini ada PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa, komisi, dan royalti yang diterima oleh wajib pajak atau WP dalam negeri dari WP luar negeri. PPh ini umumnya dipotong di sumber oleh wajib pajak luar negeri sebelum dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memungut pajak penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, namun tidak memiliki tempat tinggal tetap atau kantor tetap di Indonesia. PPh Pasal 24 merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan potensi penggelapan pajak. Nah, subjek pajak PPh Pasal 24 yaitu ada wajib pajak dalam negeri atau kita singkat WP dalam negeri yang menerima penghasilan berupa jasa, komisi, dan royalti dari wajib pajak luar negeri. Contohnya adalah perusahaan yang menerima jasa konsultan dari perusahaan luar negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri yang memberikan penghasilan berupa jasa, komisi, dan royalti kepada wajib pajak dalam negeri. Contohnya adalah perusahaan luar negeri yang memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan dalam negeri. Nah, di sini ada objek pajak PPh pasal 24. Itu ada dari jasa. Pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri untuk wajib pajak luar negeri, seperti jasa konsultan, jasa engineering, dan jasa manajemen. Ada dari komisi. Imbalan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atas jasa yang dilakukan dalam memfasilitasi transaksi antara wajib pajak luar negeri dan pihak lain. Ada dari royalti. Bayaran yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atas hak penggunaan atau pemanfaatan aset seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Nah, tata cara perhitungan PPh pasal 24. Tarif PPh pasal 24 ditetapkan berdasarkan jenis objek pajak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan. Yang ketiga, hitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, kredit pajak PPh pasal 24. Yang pertama, kredit pajak. Wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari wajib pajak luar negeri dapat memperoleh kredit pajak PPh pasal 24. Nah, syaratnya terdapat beberapa persyaratan nih yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit pajak, seperti bukti potong pajak dari wajib pajak luar negeri. Nah, pengaruhnya apa sih? Kredit pajak pasal 24 mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, contoh nih penerapan kasus dalam PPh pasal 24. Misalnya di sini 100 miliar jasa konsultan. Perusahaan A di Indonesia menerima jasa konsultan dari perusahaan B di Singapura senilai 100 juta. Nah, di sini dikenakan tarif pajak sebesar 15% untuk jasa konsultasi. Nah, PPh pasal 24 yang dipotong oleh perusahaan B adalah 15 juta. Yang itu dari 15 juta persen dikali 100 juta. Nah, setelah kita sudah menjelaskan tentang PPh pasal 22, 23, dan 24, di sini kita mulai masuk ke PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN itu pajak tidak langsung yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa pada setiap tahap peredarannya. PPN merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen akhir. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendanai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PPN juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Objek pajak dan sumber pajak PPN. Objek pajaknya ialah barang dan jasa yang diperdagangkan oleh yang diperdagangkan dan dikonsumsi di Indonesia.
Objek pajak PPN meliputi barang impor dan jasa impor. Subjek pajak ialah pihak yang berkewajiban untuk memungut, membayar, dan melaporkan PPN. Sumber pajak PPN meliputi pengusaha, importir, dan badan pemerintah. Nah, contohnya ini kayak mie gacuan ya. Jika kita membeli mie gacuan yang harganya harusnya cuman misalnya 10.000. Nah, itu dikarenakan ada PPN 11%, itu nilai pertamanya naik. Nah, PPN-nya itu untuk mie gacuannya itu objek pajak yang dikenakan PPN. Nah, sedangkan kita yang membayar PPN itu dikenakan subjek pajak. Nah, tarif PPN di Indonesia itu masih sekarang 11% ya. Walaupun sempat kemarin ricuh tentang kenaikan PPN dari 11% ke 12%, tapi sampai saat ini, sampai video ini dibuat, belum ada kejelasan apakah PPN jadi naik atau enggak. Info terakhir yang saya dapat, entah rumor atau gimana, bahwa 12% itu dibatalkan dan masih 11%. Tapi kita lihat ke depannya ya, karena balik lagi itu dari pemerintah yang menetapkan, tapi untuk saat ini tarif pajak di masih di 11%. Nah, contoh perhitungan PPN 11% nih. Misalnya barangnya harganya 100.000, dikenakan PPN 11%, 11% sama dengan 11 kali 100.000. Jadi total harganya 111.000 rupiah. Pengkreditan PPN, masukan, dan PPN keluaran. PPN masukan dibayarkan saat membeli barang atau jasa untuk keperluan usaha, sedangkan PPN pengeluaran dipungut saat menjual barang atau jasa. Kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN. Laporan PPN wajib pajak harus melaporkan PPN yang dipungut dan dibayarkan melalui SPT PPN. Untuk pembayaran PPN dilakukan melalui bank yang dituju oleh Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat dan implementasi PPN. Yang pertama itu manfaatnya adalah pendapatan negara. PPN merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai beberapa program dan kegiatan. Yang kedua, untuk keuangan negara. PPN membantu menstabilkan keuangan negara, memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada dari penerimaan pajak. PPN mendorong peningkatan penerimaan pajak yang penting untuk membangun ekonomi. Lalu yang terakhir sistem pajak. PPN merupakan bagian penting nih dari sistem perpajakan di Indonesia untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, setelah kita membahas tentang PPN, tadi kan sudah tentang PPh pasal 23, 24 lalu PPN. Nah, di sini ada juga nih dari kakaknya si PPN atau adiknya si PPN, yaitu PPNBM atau pajak pertambahan nilai untuk barang mewah di Indonesia. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah salah satu jenis pajak tidak langsung di Indonesia yang dibebankan atas penjualan barang mewah. PPNBM merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting dan berperan penting dalam perekonomian nasional. PPNBM diterapkan dengan tujuan untuk membatasi konsumsi barang mewah dan mengarahkan konsumsi masyarakat ke barang-barang kebutuhan dasar. Dasar hukum PPN. Undang-Undang Pajak Penjualan Barang Mewah. Dasar hukum utama PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 42 di tahun 2009 tentang pajak penjualan barang mewah. Undang-undang ini mengatur mengenai objek pajak, tarif, dan mekanisme pemungutan PPNBM. Beberapa peraturan pelaksanaannya meliputi Peraturan Pemerintah Keuangan yang mengatur tentang PPNBM, meliputi PMK tentang penetapan tarif PPNBM, PMK tentang cara perhitungan dan pembayaran PPNBM, serta PMK tentang tata cara pengurusan izin impor barang mewah. Nah, objek pajak PPNBM. Untuk objek pajak PPNBM ini ada banyak sekali ya teman-teman. Karena yang menurut kita mewah itu termasuk ke PPNBM. Di sini saya hanya meringkas saja untuk yang paling sering nih, kayak kendaraan bermotor atau barang elektronik. Untuk kendaraan bermotor, objek PPNBM meliputi kendaraan bermotor mewah termasuk mobil penumpang, mobil sport, mobil SUV, dan sepeda motor dengan kapasitas mesin tertentu. Misalnya kita membeli Mercedes atau membeli Tesla atau membeli dari BYD. Nah, itu dikenakan PPNBM karena apa? Karena harga dari situ sudah termasuk barang mewah. Nah, ada juga dari barang elektronik nih, seperti televisi, komputer, dan handphone dengan fitur canggih. Nah, kayak teman-teman nih suka beli iPhone di luar negeri, itu pasti juga dikenakan PPNBM saat masuk Indonesia. Karena apa? Karena elektronik seperti iPhone 15 Pro Max contoh, itu termasuk barang mewah ya teman-teman. Nah, untuk barang lainnya seperti perhiasan,
jam tangan, tas, dan sepatu dengan nilai tinggi. Kayak perhiasan bawa emas atau bawa berlian atau rubi dari luar negeri. Nah, setelah masuk ke Indonesia itu mendapatkan PPNBM. Ada juga dari jam tangan misal Rolex atau tas Gucci atau tas apapun itu tetap kena PPNBM karena termasuk barang mewah. Nah, tarif PPNBM ini bermacam-macam ya. Nah, ini untuk di sini itu eh, saya searching saya belum tahu ya apakah ada perubahan atau enggak. Di sini kayak 10% untuk mobil penumpang, 20% untuk mobil sport, 30% untuk perhiasan. Koreksi jika memang ada kenaikan ya, teman-teman. Tarif PPN, karena tarif PPN itu setiap barang berbeda-beda, jelasnya pasti dong. Nggak mungkin perhiasan dan mobil sport PPNBM-nya sama, karena dari segi nilainya aja sudah berbeda. Nah, mekanisme pemungutan PPNBM. Pemungutan PPNBM dilakukan oleh penjual atau importir barang mewah kepada pembeli. PPNBM dihitung atas dasar nilai jual barang mewah dan tarif PPNBM yang berlaku. Yang kedua dari pelaporan PPNBM. Penjual atau importir wajib melaporkan PPNBM yang dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP secara berkala. Laporan PPNBM biasanya dilakukan melalui sistem online seperti ESPT Pajak. Nah, pembayaran dari PPNBM. PPNBM yang telah dipungut disetor ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, contoh kasus tentang PPNBM nih teman-teman pada kendaraan mewah. Misalnya, saya membeli sebuah mobil sport dengan nilai jual 2 miliar nih, diimpor dari luar negeri. Nah, tarif PPNBM untuk mobil sport ada 20%. Koreksi ya teman-teman kalau ada kenaikan harga. Nah, untuk perhitungannya bagaimana sih? Untuk perhitungannya tinggal 2 miliar dikali 20%. Di, sama dengan dikurang 400 juta. Nah, pembayarannya, importer tersebut wajib membayar PPNBR sebesar 400 juta ke kas negara sebelum mobil tersebut dapat dilepaskan dari bea cukai dan dijual di Indonesia. Jadi, si importer itu atau brand dari luar ini harus membayar nih PPNBM sebesar 400 juta kalau dia mau jual barangnya di Indonesia. Kalau dia nggak mau bayar, berarti bea cukai akan melarang masuknya kendaraan tersebut ke Indonesia. Nah, peran PPNBM dalam perekonomian Indonesia. Baik sekali perannya ya. Seperti pendapatan negara, karena salah satu kalau PPNBM itu menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Seperti yang saya bilang tadi, kita membayar pajak itu untuk kesejahteraan kita sendiri. Yang kedua adalah pengendalian konsumsi. Nah, PPNBM dapat membantu menekankan konsumsi yang barang mewah dan mengarahkan konsumsi masyarakat ke barang-barang kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah meratakan kemakmuran. PPNBM dapat membantu meratakan kemakmuran dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. PPNBM juga dapat mendorong industri manufaktur dalam negeri untuk menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi, tujuan PPNBM ini untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mencintai produk lokal ya. Karena bagaimanapun kita juga harus mendorong UMKM di negeri kita tercinta ini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan jika ada saran silakan diberi saran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya.